Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Raden Radek Kuning di channelnya Lebak Kerang TV. Kali ini gue ketemu sama sang idola gue, guys. Dia adalah sang gitaris dari band Kapten, Kang Pupun Dudiawan. Terima kasih. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Sehat, baik. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang ini karena pandemi ya, lebih banyak kerja di rumah. Gitu. Oke Kang, dari dulu ada satu pertanyaan saya untuk Akang ini. Si Iya. Akang ini dulunya otodidak atau memang belajar atau bagaimana awal belajar gitar itu? Sebetulnya saya belajar otodidak. Otodidak? Bahkan saya pernah mengklarifikasi di satu majalah dulu ya, majalah nasional, bahwa saya terinspirasi oleh Steve Vai. Saya ralat, saya bilang itu. Saya tidak pernah mengatakan itu, bahwa saya terinspirasi oleh Steve Vai, tidak. Justru saya terinspirasi oleh bapak saya. Oh, gitu. Iya, jadi bapak saya itu adalah orang pertama yang mengenalkan gitar kepada saya. Bapak itu seorang seniman juga? Bapak kebetulan dia bisa dibilang kalau zamannya ya, pada zamannya beliau anak band juga. Main gitar juga. Jadi saya diajarin chord, diajarin lagu-lagu. Waktu itu masih lagu anak-anak, itu dari kelas 6 SD. Itu sama Bapak? Betul. Ternyata buah itu memang nggak jauh jatuhnya dari pohon ya. Nah, kalau ditanya kenapa kok enak ya Kang Pupun kalau main gitar, karena buat saya musik itu mengajarkan kejujuran. Kita tidak pernah memainkan musik atau satu aransemen ataupun satu lick gitar yang tidak ingin kita mainkan. Banyak teman-teman gitaris yang main gitar kesannya sudah terbebani duluan, seakan-akan dia main tuh gue harus kelihatan keren. Gue harus kelihatan jago, dan lick yang gue mainkan itu harus sesuatu yang sulit yang orang lain susah mainkan. Itu buat saya sebetulnya sudah beban psikologis yang amat sangat salah kalau menurut saya ya. Mungkin ada teman-teman lain yang tidak sependapat, tapi kalau buat saya, kalau kita membebani diri kita dengan sesuatu secara psikologis yang berat dulu, kita main gitar tuh pasti nggak enjoy. Terinfluence boleh, punya idola boleh, tapi pada ujungnya tetap industri musik akan mencari karakter teman-teman yang asli. Gitu kan, dimana setiap orang itu pasti punya karakter, punya ciri dan caranya masing-masing. Nggak bisa dipaksakan ya, tidak untuk bisa jadi dipaksakan. Orang lain gitu ya. Betul, seorang Pupun tidak bisa menjadi seorang Steve Vai. Bahkan seorang Steve Vai pun tidak bisa menjadi seorang Jimi Hendrix. Jimi Hendrix pun tidak bisa menjadi seorang Joe Satriani, tidak bisa. Jadi bagus dan jelek itu kalau buat saya sih sebetulnya relatif. Relatif. Tapi yang lebih penting dari itu adalah apa? Karakter. Nah, ketika kita perform, kita tuh yang harus kita utamakan adalah enjoy dulu. Jangan mikir anjir gua perform nih 15 menit dibayar 8 juta nih. Jangan mikir begitu dulu. Itu mah apa ya, kalau uang mah bonus lah ya. Uang mah bonus. Kalau buat saya sih sebetulnya kenikmatan sejatinya adalah ketika kita bermain gitar di atas panggung. Nah, kemarin saya sempat lihat single Arguruma. Itu apa sih artinya? Ya, Arguma itu artinya planet bumi. Planet bumi itu sebetulnya seakan-akan seperti panggilan gitu ke batin saya, bahwa sudah saatnya kita untuk menjaga bumi. Itu cuman masalahnya adalah saya seorang musisi, apa hubungannya dengan tanah air gitu kan? Apa hubungannya? Jadi akhirnya saya coba ekspresikan di sebuah lagu. Gitu, dimana di video klip itu ada dua perempuan yang mewakili sisi baik dan sisi buruk. Nah, jadi pertempuran di planet bumi ini ya memang itu sisi baik dan buruk gitu. Jadi saya coba ekspresikan di Arguma ini. Gitu. Intinya sih sebenarnya secara tidak langsung adalah mengingatkan kita untuk apa? Tetap hidup seimbang. Tetap seimbang gitu, tetap menjaga lingkungan ya, tetap jangan kotori pokoknya bumi. Iya, betul, jangan dirusak, jangan dirusak. Tetap menjaga perdamaian, tetap toleransi, tetap tenggang rasa. Intinya sih itu seperti itu. Intinya luar biasa ternyata di balik single itu ya Kang ya. Ya, alhamdulillah, dan itu dari proses rekaman full di Kuningan. Itu di mana lokasinya itu? Rekaman di sini di rumah. Rekaman di rumah? Di rumah. Full di sini. Kemudian saya syuting juga semua, dari mulai videomakernya, saudara Derek sebagai sutradara waktu itu full orang Kuningan. Talent-talent yang kita ajak gitu itu juga full orang Kuningan. Semua full. Jadi itu mah bener-bener made in Kuningan lah. Tapi yang bikin saya bangga adalah digitalnya kita bisa edar sampai 147 negara. Luar Kuningan mendunia guys. Jadi buat teman-teman Lebak Kerang TV, kalau misalnya pengen lihat silahkan ya lihat ya singlenya itu di channel Pupun
Kapten Dudiawan. Kapten Dudiawan. Kita kembali flashback ya ke zaman dulu lagi pas ngeband ya. Iya. Dulu Akang itu sempat bikin lagu yang juara ya, apa gimana tuh waktu itu? Sebelum di Kapten, saya 2001 itu dapat juara nasional. 2001 apa 2002 gitu lupa ya. Itu juara nasional sayembara lomba cipta lagu untuk perikanan dan kelautan. Oh iya, itu maksud saya. Gitu. Saya pernah baca artikel itu. Betul. Kebetulan yang memberikan penghargaannya itu dari presiden melalui si dirjennya. Sampai akhirnya saya ya dapat hadiah lah, dapat uang, dapat apa. Presidennya gitu. siapa waktu itu? Ibu Megawati waktu itu. Ibu Megawati. Kemudian Menteri Perikanan Kelautannya Bapak Sarwono. Nah Kang, waktu itu gabung di Kapten itu gimana ceritanya? Gabung di Kapten itu status saya tuh sudah status kontrak di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kuningan, Kabupaten Kuningan. Waktu itu saya mau jalan-jalan, saya bilang ke mana, ke Bandung. Saya jalan-jalan ke Bandung, ternyata ada pengumuman itu Dream Band di salah satu stasiun TV. Betul. Ya? Saya mikir, aduh ini apa lagi ini gitu kan. Waktu itu hari terakhir pendaftaran, nggak bawa gitar, nggak bawa efek gitu kan. Sampai akhirnya saya bilang, coba deh ikut. Nah gitu, coba ikut. Ya alhamdulillah ternyata masuk ya. Ternyata masuk gitu dari sekian, katanya ya, kata panitia ya, katanya dari hampir 3.000-an peserta gitu yang daftar untuk di wilayah Bandung itu, dan ternyata saya masuk. Jadi akhirnya udah dari situlah berawal, akhirnya ketemu dengan Zaki, Arif, Kiwe. Sebelumnya nggak kenal ya? Nggak kenal. Jadi ketemu di situ aja. Betul. Jadi Dream Band itu memang di audisi satu-satu gitu, gitaris khusus sesi gitaris, vokalis gitu. Jadi nggak disatuin ya? Nggak disatuin. Nah kebetulan waktu itu dari Bandung itu salah satu produsernya adalah Kang Noi Japazaib gitu. Japazaib. Iya, jadi beliau itu kan juga produsernya Peter Pan waktu itu ya. Gitu, akhirnya dia punya konsep, katanya gua mau bikin 2 band. Yang satu band yang ancur-ancuran, katanya yang satunya band ganteng-gantengan. Gitu. Maksudnya gimana tuh ancur-ancuran itu? Ya kalau waktu itu kan ada 2 band ya, ada Kapten sama Ize. Kalau Ize kan halus gitu. Iya, Rizky X Titan sekarang kan Ijal, ada JJ gitu kan, kemudian ada Lucky. Nah kalau untuk di Kapten nih, waduh, jakinya udah istilahnya rock and roll banget gitu kan. Gitu kan, ini udah nih bagian band ancurnya deh lu masukin begitu. Jadi ya udahlah, akhirnya udah kita sepakat, akhirnya udah namanya ini aja, Kapten aja lah. Kenapa namanya Kapten? Sebetulnya balik lagi spontanitas apa gimana? Spontanitas sebetulnya balik lagi ke misinya adalah punya ciri khas. Jadi kalau kita sudah bicara Kapten, kita sudah berpikir saat itu pengen si nama Kapten ini sudah menginspirasi ke stage act-nya, kemudian menginspirasi juga ke pakaiannya. Nah, itu lagu Seksi siapa yang ciptain itu? Lagu Seksi itu sebetulnya awalnya, kalau ke semua lagu Kapten itu sebetulnya semuanya bareng-bareng. Bareng-bareng berarti. Semuanya tuh bareng-bareng. Cuman saya masih ingat lagu Seksi itu saya bikin bagan. Satu bagan musik. Saya waktu itu masih belajar pakai ini apa, Fruity Loop. Gini, akhirnya saya ajuin ke teman-teman, ini coba gini nih. Oh, udah ini akhirnya diolahlah sama Jaki. Gitu. Begitu. Jadi kalau Kapten hampir semua lagu memang bareng-bareng, dan sekarang sudah alhamdulillah sudah 2 album sih. Nah, sempat gabung juga di band Darius ya? Iya, saya waktu itu 2000 berapa ya, 2011 gitu kalau nggak salah. Ya ada masalah internal lah. Bukan dengan personil Kaptennya sih, sebetulnya dengan manajemen. Gitu, dengan manajemen di internal yang akhirnya membuat saya harus hengkang dulu lah, cooling down dulu, gitu. Saya cooling down dulu. Begitu saya lagi cooling down gitu ya, mungkin beritanya nyampe gitu ke Darius. Nah, Darius telepon, Kang, apa kabar? Baik, gue Darius nih. Oh iya, gimana bro? Gua mau bikin band, bantuin dong. Nah, awalnya tuh begitu. Serius? Saya bilang, serius lu nyanyi? Iya, gue nyanyi, katanya gitu. Aduh, saya bilang, sempet naik juga. Iya, ini apa? Saya bilang, ininya apa? Rock, katanya rock. Oke, udah. Sesuai ya? Gitu. Jadi akhirnya apa ya? Ya bantu temen lah gitu, judulnya ya, bantu temen. Ya udah, akhirnya dari The Bandit sendiri, alhamdulillah sudah 2 album. Kemudian waktu itu kan bolak-balik di inbox dahsyat ya pada zaman itu ya. Zaman itu ya gitu, Darius gitu kan. Luar biasa. Sampai akhirnya lama-lama kita bikin perusahaan namanya PT RMI. Gitu, bahkan pernah kerjasama juga sempat dengan KFC juga. Kemudian juga dengan Texas Digital Music, bekerja sama dengan Texas Chicken.
Waktu itu memang kita bertiga, saya, Darius Sinatria, sama istrinya Donna Agnesia. Donna, ya. Waktu itu. Ya, alhamdulillah sampai akhirnya 2017 itu ya Zaki menghubungi saya kembali. Bro, katanya, kebetulan memang yang keluar dari Kapten kan duluan Zaki. Iya. Duluan Zaki, bro. Katanya, gua diminta untuk gabung lagi nih sama anak-anak begitu. Tapi gua minta syarat, pengen lu juga masuk. Wah, saya bilang ya kalau mau jalan-jalan aja nggak apa-apa, bilang gitu. Itu sebetulnya awal nelpon dia 2016 ya, hampir saya nggak ngasih jawaban langsung karena waktu itu emang masih sibuk sama The Bandit. The Bandit ya. Gitu kan. Sampai akhirnya 2017 akhir saya baru mengiyakan gitu kan. Mengiyakan. Ayo saya bilang gitu kalau memang teman-teman masih mau jalan, saya bilang begitu. Udah akhirnya 2017 akhir itu ya kumpul lagi semua. Kumpul lagi ya. Kumpul lagi semua, dan itu juga prosesnya terdokumentasi di channel saya, di channel Pupun Kapten Dudiawan. Nah, silahkan lihat ya. Di situ itu awal kali bertemu setelah hampir 4 tahun lah ya. Setelah 4 tahun ini dengan mereka begitu, dan ternyata ya kena masalah juga kan kemarin. Iya. Gitu, turut prihatin lah gitu. Jadi akhirnya perjalanan Kapten harus terhambat dulu. Sekarang dengan brother saya Zaki yang harus rehab gitu. Mudah-mudahan ya cepat selesai lah semuanya, biar cepat berkarya gitu. Iya, cepat berkarya. Kami rindu nih kan gitu kan. Pasti banyak ya para fansnya kangen dengan karya-karya dari Kapten gitu kan. Betul. Pasti ditunggu-tunggu ya. Semoga cepat rehabnya selesai, karya-karyanya ditunggu kembali ya. Amin. Oke, terima kasih Kang Pupun atas terima waktunya. kasih buat Lebak Herang TV. Mudah-mudahan sukses selalu, jaya selalu. Amin. Sebagai channel YouTube Pituin Kuningan. Bangga banget saya. Senior ini, bro. Enggak. Terima kasih juga buat kaosnya. Keren banget. Enggak. Jadi justru saya ngefans banget sama beliau dan susah nemuinnya, dan hari ini alhamdulillah banget bisa ketemu ya gitu kan. Alhamdulillah. Jadi sukses lah buat Lebak Herang TV. Ya, terima kasih. Sama-sama. Buat Kang Pupun, kita ketemu mungkin di next video atau kapan lah kita collab lagi ya. Siap. Dan terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di subscribe juga ya channelnya Kang Pupun Kapten Dudiawan ya. Jangan lupa ya. Dan saya Raden Ari Kemuning dan Pupun Kapten. Dadah, sampai jumpa.